Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Rasulil huda war rahmah wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas di Ciamigas rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian Kamis online Ba'da Asar ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kajian kali ini insya Allah adalah kajian rutin kita, kajian Kitab Tauhid bersama guru kita Ustadz Ilham Tabrani LC, dengan bahasan sore ini adalah bab 13, yaitu tentang isti'adzah atau minta pertolongan yang kepada selain Allah. Silakan pada para jemaah yang membawa bukunya atau memegang bukunya, silakan dibuka kembali pada halaman 61. Dan untuk menjaga adab taklim kita, kami mohon pada para jemaah untuk sementara audio dan video di unmute terlebih dahulu, dan nanti ketika ada sesi tanya jawab silakan dimutkan kembali atau dibuka kembali untuk saling berdiskusi. Baik, mari kita simak kajian kita pada sore ini tentang isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Masuki bab minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah. Bab termasuk perbuatan syirik, mohon perlindungan kepada selain Allah. Jadi meminta perlindungan kepada selain Allah ada dua. Ada yang dibolehkan, minta perlindungan selain Allah, dibolehkan ketika makhluk tersebut mampu. Seperti kita mohon perlindungan kepada aparat keamanan, karena ada ancaman gangguan. Ini boleh. Jadi kita minta perlindungan kepada aparat tatkala ada ancaman, ada gangguan, dan aparat mampu untuk melindunginya. Ini boleh. Jadi minta perlindungan kepada yang bisa mengatasi gangguan, yang bisa melindungi kita, boleh. Makanya banyak organisasi itu seringkali dilindungi. Pelindungnya umpamanya lurah, pelindungnya camat. Ini boleh, ini tidak termasuk syirik. Karena banyak seorang salah paham. Seolah-olah kalau pelindung itu harus Allah. Tidak. Manusia bisa melindungi ketika dia mampu. Dia seorang pemimpin, dia seorang petugas, atau memang dia punya karisma, punya kemampuan untuk melindungi. Maka ini boleh. Ini minta perlindungan yang dibolehkan. Yang kedua, minta perlindungan yang tidak boleh. Dan ini jadi bahasan kita, termasuk perbuatan syirik. Seperti orang minta perlindungan agar tidak kena mara bahaya. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dari mara bahaya kecuali Allah. Demikian perlindungan dari kematian. Minta perlindungan supaya dia tidak mati. Dia tidak terkena bahaya. Dia tidak terkena penyakit. Ini nggak bisa. Yang bisa melindungi itu semua hanya Allah. Yang jadi bahasan kita adalah poin yang kedua tadi.
yaitu minta perlindungan yang harusnya kepada Allah, tapi dia minta perlindungan kepada selain Allah, maka hukumnya jatuh syirik. Bahkan bisa syirkul akbar, syirik besar. Pelakunya kufur, keluar dari Islam. Nah ini, pembahasan ini kalau di masyarakat ini seringkali disebut dengan istilah permisi, numpang-numpang. Jadi kalau orang melewati tempat-tempat tertentu, agar mereka terhindar dari musibah, terhindar dari mara bahaya, mereka mengadakan ritual numpang-numpang. Ya, misalkan orang lewat jembatan itu seringkali bunyikan klakson. Itu namanya numpang-numpang, permisi. Demikian juga kalau orang melewati tempat yang angker, seringkali orang mengucapkan kalimat numpang-numpang. Numpang-numpang anak apa biasanya, Pak? Biasanya anak apa tuh? Hah? Anak bagong ya? Gitu ya. Padahal bapaknya manusia, tapi bilangnya anak bagong. Ini numpang-numpang yang salah. Permisi yang salah. Kalau kita lihat pesawat terbang juga kalau melewati zona-zona yang seringkali kecelakaan, mereka permisi. Memberikan sinyal-sinyal tertentu, lampu-lampu tertentu sebagai tanda permisi. Demikian juga masyarakat kalau melewati lembah, melewati gunung, itu ada ritual permisi. Numpang-numpang supaya tidak diganggu. Nah ini yang jadi bahasan kita, termasuk syirik adalah isti'adah, yaitu minta perlindungan kepada selain Allah. Yang sebenarnya mereka tidak bisa melindungi. Yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama yaitu surah Al-Jin. Surah Al-Jin, surah yang ke-72. Ya, surah yang ke-72. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Bahwasanya dahulu sekelompok laki-laki mereka meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Jadi sebagian manusia dahulu masa jahiliyah itu mereka kalau melewati tempat tertentu mereka permisi. Kalau sekarang bahasanya numpang-numpang. Fazaduhum rohaqa. Maka jin membuat manusia itu bertambah dosa. Ya, dosanya di mana? Dosanya kadang mereka mengadakan suatu kurban, menyerahkan sesuatu supaya nggak diganggu, naruh tumbal. Ya, kadang mereka mengadakan ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu, kalimat-kalimat seperti numpang-numpang. Ini nggak boleh. Ya, sekali lagi saya ulangi, nggak boleh kita melewati tempat tertentu mengucapkan kalimat numpang-numpang, permisi, jangan ganggu, sama-sama hamba Tuhan. Ini bentuk-bentuk isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Dan itu banyak, hampir semua lapisan masyarakat menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Menggunakan ritual seperti itu. Nelayan, umpamanya di tengah lautan, petani di sawah, itu menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Demikian pekerja proyek, bikin gedung, itu mereka banyak mengadakan ritual supaya nggak diganggu. Ya, demikian orang hajatan. Orang hajatan itu seringkali mereka datang ke tempat angker. Mereka mengadakan persugihan, bawa sesajen, supaya nggak diganggu. Nah ini termasuk bentuk isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Dan ini merupakan masyarakat jahiliyah. Jamaah sekalian, pada prinsipnya dahulu itu memang mereka orang-orang jahiliyah menyembah bangsa jin. Seolah-olah bangsa jin itu berkuasa, bisa memberikan pertolongan dan bisa memberikan mudorot. Setelah masuk Islam, Islam memberikan petunjuk bahwasanya bangsa jin itu tipu dayanya lemah.
Inna kaidah syaitan kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Makanya ketika orang kena musibah, jangan disandari, disandari, ya jangan dikatakan ini karena nggak permisi. Ini salah. Di kampung masih banyak itu. Jadi kalau orang bikin hajatan, tiba-tiba ada umpamanya musibah, mereka menganggap ini karena mungkin belum permisi kepada tempat yang dianggap keramat oleh mereka. Sekali lagi ini budaya yang salah dan budaya yang sangat berbahaya. Menyalahi akidah Islam, menyalahi akidah tauhid. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi isti'adzah kepada selain Allah ini jatuh syirik. Ya, isti'adzah hanya minta kepada Allah. Makanya di awal sebelum kita membaca Al-Qur'an disunahkan kita isti'adzah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mau baca Al-Qur'an, kita diminta isti'adzah. Minta pertolongan agar kita nggak diganggu oleh gangguan syaitan. Ya, yang ada yang benar adalah kita berlindung dari gangguan syaitan, bukan minta berlindung kepada syaitan. Jamaah sekalian, lebih parah lagi sekarang ini banyak sebagian manusia itu mengadakan penyembahan kepada bangsa jin. Mereka menjadi pengabdi setan, penghamba setan. Nah ini nenek moyang kita dulunya penghamba setan. Jadi sedikit-sedikit permisi, sedikit-sedikit numpang, dan seterusnya. Sampai hari ini. Bahkan di kalangan intelektual, di kalangan terpelajar, kaum akademisi, masih banyak juga yang seperti itu. Padahal mereka punya gelar pendidikan yang bagus. Namun seringkali mereka dalam keseharian, mereka mengadakan ritual numpang-numpang. Ayat yang mulia ini, dalam surah Al-Jin ayat 6, memberikan pelajaran yang pertama, bahwa budaya jahiliyah adalah budaya menghamba kepada setan. Jadi apapun bentuknya penghambaan kepada setan, maka kita katakan ini budaya jahiliyah. Ini banyak sekali. Ya, apalagi kita, maka ritual penghambaan kepada syaitan itu nyata, nampak di berbagai lapisan. Bahkan masuk level atas. Kalangan-kalangan elit, ring 1, ring 2, ring 3, itu kental dengan ritual-ritual mistik. Jadi sekali lagi, bab ini bab yang realitas. Yang ada di hadapan kita, bahwa masyarakat kita masih terbelenggu dengan budaya jahiliyah. Di antaranya adalah mengabdi kepada setan. Yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa berlindung kepada syaitan membuat kita tambah sesat, tambah menyimpang. Fazaduhum rohaqa, kata Al-Quran, orang yang berlindung kepada syaitan, maka syaitan menambah dosa, menambah sesat perbuatan kita. Maka kita lihat, banyak di masyarakat kita, karena percaya dengan bisikan setan, mereka mengadakan peraturan-peraturan yang aneh. Ya, misalkan orang yang lewat pantai selatan dilarang pakai baju apa, Pak? Ya, Pak? Yang dilarang di pantai selatan baju apa? Hah? Warna apa? Warna apa? Warna hijau ya? Hah? Warna hijau. Ya, warna hijau. Jadi kalau kita melewati pantai selatan yang konon katanya ada penguasanya, Nyi Roro Kidul, itu kita dilarang pakai baju hijau. Karena bisa memberikan mudorot. Nah ini contoh. Setan menambah bodoh, menambah dosa, menambah sesat kita, menambah sesat manusia. Demikian juga orang lewati jembatan, bunyiin klakson, melewati tempat-tempat tertentu, bunyikan klakson, atau kalau pesawat bunyikan tanda-tanda khusus
Ini suatu kebodohan. Jadi syirik pada prinsipnya membuat orang tambah bodoh. Ini contoh. Jadi pelajaran yang kedua bahwasanya orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, cepat atau lambat dia jadi tambah bodoh. Seperti yang sekarang terjadi, orang tambah bodoh. Kenapa? Karena dia menghamba kepada syaitan. Kemudian kita baca dalil kedua yaitu hadis Nabi SAW. An Haula binti Hakim. Dari jalan sahabat perempuan namanya Haula binti Hakim. Perhatikan, di sini ada namanya Haula. Di masa Nabi SAW banyak perempuan-perempuan yang memang menjadi penghafal hadis. Di antaranya adalah Haula. Ya, jadi ada nama wanita di masa Nabi namanya Haula. Jadi Haula ini nama yang nggak populer. Di negeri kita nama-nama perempuan muslimah itu jarang yang namanya Haula. Kecuali orang yang membaca sejarah dari Nabi SAW. Nah, Haula termasuk perawi hadis. Artinya di masa Nabi SAW, wanita tetap diberikan kebebasan untuk berperan dari sisi intelektual. Dan wanita pertama yang sangat berjasa dari sisi intelektual adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah memang backgroundnya anak Abu Bakar. Dari sejak kecil Aisyah sudah dididik oleh Abu Bakar, didatangi guru privat. Jadi didatangi guru privat, belajar bahasa Arab, belajar adab, sehingga Aisyah termasuk wanita yang cerdas. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Aisyah adalah ahli hadis perempuan pertama dalam Islam. Jadi Aisyah adalah ahli hadis pertama dalam Islam. Dan Aisyah meriwayatkan hadis cukup banyak dari Nabi SAW. Dan Aisyah termasuk muksir fil hadis. Orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah adalah muhaddis perempuan pertama dalam Islam. Karena posisi Aisyah sebagai istri Nabi. Dan banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Dan Aisyah di antara wanita yang banyak hafalannya terhadap hadis Nabi SAW. Nah, kemudian lagi Aisyah juga termasuk seorang yang mufassir. Ya, karena Aisyah banyak menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim. Bahkan sebagian ulama menulis buku dengan judul Tafsir Aisyah. Beberapa ayat Al-Qur'anul Karim ditafsirkan oleh Aisyah. Dan Aisyah mendapatkan gelar ahli tafsir wanita pertama dalam Islam. Ahli tafsir wanita pertama dalam Islam adalah Aisyah. Jadi mufassir perempuan pertama kali dalam Islam adalah Aisyah. Kemudian juga Aisyah karena cerdas, dia menjadi fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih perempuan pertama dalam Islam adalah Aisyah. Karena Aisyah menguasai hadis, Aisyah menguasai Al-Quran, otomatis Aisyah sebagai fuqaha, ahli fikih pertama wanita. Jadi posisi Aisyah sebagai ahli tafsir, sebagai ahli hadis, dan sebagai ahli fikih pertama perempuan dalam Islam. Ini Islam tidak menganaktirikan peran wanita. Dan sampai sekarang banyak ulama-ulama dari kalangan wanita. Banyak, memang tidak sekenal, tidak sepopuler daripada kalangan laki-laki, tapi ada. Seperti murid seorang wanita, anaknya Syalbani, namanya Unaisyah, dan dia termasuk ahli hadis. Demikian Syekh Mukbil juga dari Yaman punya anak perempuan, dan termasuk ahli hadis perempuan wanita di Yaman, dan seterusnya. Ya, kita berharap di negeri kita juga
kita berdoa agar Allah jadikan sebagian wanita di negeri kita ini menjadi orang-orang yang alim, ya, ulama-ulama di kalangan wanita. Jadi jamaah sekalian, Islam sekali lagi tidak membatasi kemampuan wanita. Islam hanya membatasi bagaimana interaksinya. Tapi wanita itu dibuka selebar-lebarnya dalam hal ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini di Universitas Madinah pun ada kampus khusus wanita. Dan sebagian wanita itu juga banyak berkarya, menghasilkan beberapa buku. Ya, di antara yang sering banyak ditulis oleh wanita adalah fikih at-imah, fikih tentang kuliner. Nah, saya dekade beberapa waktu yang lalu itu dapat kitab 2 jilid tentang fikih kuliner, ditulis oleh disertasi doktor wanita, gitu. Dan seterusnya. Nah, ini diantara wanita yang terkenal di masa Nabi namanya Khawlah binti Hakim. Dia perawi hadis di sini. Qalat, kata Khawlah, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Man nazala manzilan faqal a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu sayun hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang melewati suatu tempat yang mungkin tempat itu dianggap angker, yang mungkin dianggap tempat itu berbahaya. Ketika melewati tempat itu, dia mengucapkan kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Saya ulangi, doanya a'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Jadi kalau kita lewat tempat yang angker, jalan, jembatan, atau tempat apa saja, rumah kosong umpamanya, kita masuki, kemudian kita mengucapkan kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maka kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Kalau kita baca kalimat tersebut, lam yadurruhu sayun, sedikit pun tidak ada yang bisa mengganggu kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kita sedikit pun. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai kita melewati tempat tersebut. Nah, ini dalil yang jelas, tegas, bahwasanya kita tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk numpang-numpang minta perlindungan kepada syaitan. Tidak boleh hukum. Ya, sekali lagi hukumnya tidak boleh. Syirik, numpang-numpang. Ya, perhatikan ini. Tidak boleh. Hukumnya syirik, numpang-numpang. Jadi yang benar adalah kita mengucapkan kalimat doa a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan makhluk. Jadi pelajaran yang pertama di hadis ini bahwa hukumnya haram, jatuh syirik, dosa besar. Kita melewati tempat tersebut, tempat yang angker, rumah yang angker, atau sesuatu yang kita anggap angker, kita mengucapkan kalimat tersebut. Numpang-numpang. Yang benar adalah kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan makhluk. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kita diperintah berlindung dengan kalimat Allah. Jadi bisa berlindung dengan Allah, bisa juga berlindung dengan kalimat Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah bukan makhluk. Kalimat Allah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak boleh berlindung kepada makhluk. Ya, jadi kalimat Allah di sini artinya bagian dari Allah. Jadi jelas Al-Qur'an
itu adalah kalimat Allah, kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Tidak boleh kita meyakini, tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan ciptaan Allah. Maaf, Al-Quran itu bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah. Makanya kita boleh berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Yeah. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran bahwa kalimat-kalimat Allah itu sempurna. Kalimat-kalimat Allah itu sempurna. Wahyu Allah itu sempurna. Al-Quran itu sempurna, tamah, sempurna. Yang dimaksud sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada keganjilan sedikit pun juga. Maka wajib bagi kita untuk percaya. Pertama, percaya lafaznya. Bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu terpelihara, terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang jaga. 15 abad berlalu, tak satu pun terjadi perubahan. Berbeda dengan buku-buku yang lain, itu banyak yang direvisi. Namun Al-Quran tidak pernah mengalami yang namanya revisi. Al-Quran tidak pernah ada yang keliru, baik titik maupun lafaz-lafaznya. Sempurna. Jadi Quran sempurna secara lafaznya. Sempurna dengan kalimat-kalimatnya. Sempurna dengan teksnya. Teks Al-Quranul Karim terjaga. Dari masa Nabi sampai hari ini terjaga. Yang Nabi baca Al-Fatihah dengan imam yang baca Al-Fatihah hari ini sama. Ayat-ayat yang Nabi baca di masa beliau dengan ayat-ayat yang dibaca oleh kaum muslimin hari ini sama. Jadi lafaz-lafaz Al-Quran sempurna, terjaga. Makanya ketika orang membaca ayat Al-Quranul Karim, Allah angkat rasa jenuh. Jadi nggak ada orang jenuh dengan Al-Fatihah. Di dunia hari ini orang mendengar Al-Fatihah. Tidak ada yang bosan dengan Al-Fatihah. Berbeda dengan lagu. Berbeda dengan nyanyian. Orang itu kalau dengar lagu, dengar nyanyian, ada di mana titik jenuh, bosan. Ya, adapun Al-Quranul Karim, Allah hilangkan sifat bosan. Sehingga lafaz-lafaz Al-Quranul Karim terpelihara dan kalimatnya itu direkam di otak-otak, di dada-dada kaum muslimin. Hingga jutaan kaum muslimin hafal lafaz atau teks Al-Quranul Karim. Nah, yang kedua kalimat tamah, ya, kalimat Allah yang sempurna, sempurna isinya. Al-Quran isinya sempurna. Tidak ada Al-Quran yang memberikan mudarat. Tidak ada isi Al-Quran itu memberikan bahaya bagi manusia. Ini yang kita sayangkan, masyarakat kaum muslimin lebih percaya kepada hukum manusia. Lebih percaya kepada hukum positif dari Belanda, KUHP. Ya, aturan hukum dari manusia itu banyak orang percaya. Tapi aturan hukum dari Allah banyak orang tidak percaya. Padahal Allah yang maha sempurna. Jadi lafaz-lafaz isi Al-Quran itu sempurna. Dibutuhkan bagi manusia. Semua aspek hidupnya itu butuh dari Al-Quranul Karim. Makanya sampai hari ini, hukum dalam Al-Quran itu dipakai oleh manusia. Ya, manusia butuh dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya makhluk Allah itu ada yang jahat, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Jadi makhluk itu ada 3. Pertama, ada makhluk yang semuanya baik, nggak ada keburukan. Siapa? Surga. Surga itu makhluk Allah yang nggak ada keburukan, semuanya baik. Kemudian malaikat, malaikat makhluk Allah, semuanya baik. Demikian kursi Allah, demikian arsy-Nya Allah,
singgasananya Allah, semuanya baik. Ini makhluk Allah yang murni baik. Yang kedua, makhluk Allah yang murni jahat, yaitu neraka. Allah ciptakan neraka itu murni jahat, nggak ada kebaikan. Di neraka adalah makhluk Allah. Demikian iblis. Iblis makhluk Allah. Makhluk Allah yang murni jahat, nggak ada kebaikan. Ini iblis. Kemudian yang ketiga, makhluk Allah yang ada kebaikan, ada keburukan. Itu manusia. Ada unsur kebaikan, ada unsur keburukan. Itu manusia. Nah, jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, sebagaimana surah Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Berarti kejahatan pun Allah ciptakan. Jadi jangan salah. Jadi Allah pun menciptakan kejahatan. Dalilnya mana? Itu Allah ciptakan iblis. Allah ciptakan jahanam. Berarti Allah ciptakan kejahatan di dunia ini. Kenapa? Untuk ujian buat manusia. Nah, kita minta kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Baik kejahatan bangsa jin maupun kejahatan manusia. Dan pelajaran yang terakhir, yang kelima, yaitu orang yang berdoa ketika melewati tempat yang angker dengan doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, pasti Allah jaga. Jadi jangan sampai kita baca tapi masih takutan juga. Ya, kita masih baca tapi kita numpang-numpang juga, ini nggak benar. Baca yakin. Kalau kita melewati suatu tempat jurang umpamanya, tempat yang angker umpamanya, tempat final yang banyak preman, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Baik gangguan jin atau gangguan yang lain. Inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Karena pada prinsipnya nggak perlu terlalu panjang lebar. Yang penting intinya kita nggak boleh numpang-numpang. Ini jatuh syirik. Jadi kalau kita lewat yang serem, yang angker, yang banyak kejahatan di situ, banyak ular, binatang buas, banyak jin, banyak tukang begal umpamanya, ya cerita-cerita umpamanya, jalan tol lintas Sumatera yang konon katanya banyak begal, itu disunahkan doanya seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Apalagi kalau gangguan yang tidak kelihatan, seperti gangguan bangsa jin, doa seperti itu. Demikian kalau kita menyeberangi pantai, menyeberangi lautan, kita khawatir ada apa-apa, ini baca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang mau tanya. Baik, syukran keseran Ustaz atas pemaparannya terkait tema isti'adzah atau minta perlindungan kepada selain Allah. Dan dipersilakan pada para jemaah untuk bisa bertanya atau berdiskusi, menambahkan atau bertanya terkait tentang isti'adzah yang kepada selain Allah. Baik Ustaz, sambil menunggu Ustaz, saya mau bertanya terkait isti'adzah. Isti'adzah itu kan lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kan intinya berdoa untuk berlindung pada Allah dari gangguan setan. Nah, yang ditanyakan, kenapa ketika kita mengawali atau memulai membaca Al-Qur'an itu harus pakai ta'awudz saja? Karena kan Al-Quran itu kan ibaratnya kita lagi berkomunikasi dengan Allah. Kita lagi membaca ayat-ayatnya. Nah ini hubungannya seperti apa Ustaz ya? Harus berlindung dulu. Sedangkan ini kan ayat-ayat Al-Quran. Tafadhol Ustaz. Ya, jemaah sekalian. Ini pertanyaan bagus. Dalam segala aktivitas kehidupan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, itu dipindah kita berlindung dari gangguan dan tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan itu tidak hanya urusan dunia, termasuk urusan akhirat. Dalam urusan dunia, umpamanya kita diperintah taat
Sampai kita mau masuk kamar mandi, kita taut. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Supaya kita tidak diganggu di kamar mandi. Kemudian juga ada baca taut ketika menggauli istri. Itu ada kalimat taut ketika menggauli istri. Doanya apa, Pak? Doanya, Pak? Pokoknya taut ya kan? Iya. Nah, kata Nabi, kalau kita baca doa itu dan lahir anak, anak itu nggak diganggu oleh syaitan. Nah, ini beberapa bentuk taut ketika dibaca dalam urusan dunia. Nah, yang kedua ada juga taut ketika dibaca dalam urusan akhirat, seperti baca Al-Quran, taut. Ketika sholat, taut. Dan berbagai macam ibadah, sebagiannya diperintah kita mengucapkan taut. Apa fungsinya? Bahwasannya dalam ibadah pun kita diganggu oleh syaitan. Makanya seringkali orang sholat lupa bacaannya. Ya, ini bentuk gangguan syaitan. Makanya diperintah sebelum sholat kita baca taut. Ya, taut dalam sholat. Demikian baca Al-Quranul Karim. Kita seringkali diperintah untuk taut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, fungsinya banyak. Pertama, memang sunnah baca taut sebelum baca Al-Quran. Yang kedua, agar bacaan yang kita baca itu tidak diganggu oleh syaitan. Karena banyak kalimat-kalimat yang kita baca itu salah. Ya, makanya banyak orang ketika baca Quran jadi imam itu salah. Ketika dia nggak jadi imam, lancar. Jadi ketika orang baca Quran pun diganggu oleh syaitan. Kadang diganggu oleh syaitan juga dalam masalah tafsirnya. Nggak banyak disesatkan oleh syaitan dalam tafsirnya. Ini pertanyaan bagus. Jadi kita berlindung kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, lebih-lebih dalam hal menjaga keikhlasan. Kita penting berlindung pada Allah agar jangan sampai amal-amal kita itu cenderung jatuh dalam perbuatan riya. Yang akibatnya kita nggak diterima kebaikan kita, ibadah kita tersebut. Ya, silakan. Baik, mungkin yang lain yang mau menambahkan atau bertanya? Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan Mas Dito. Bismillah. Ustadz, kan kadang beberapa kali, Ana sih terutama ya sering lihat kalau misalnya orang mau mulai sholat, mengucap tauhid, Ustadz, itu apakah emang secara syariat boleh atau apakah hanya bentuk waswas syaitan, Ustadz? Taut dalam sholat itu yaitu dibaca ketika setelah membaca iftitah. Setelah baca iftitah, sebelum baca Al-Fatihah, dia diperintah membaca taut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga lafaznya a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ada juga lafaznya a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada 3 kalimat, ada 3 lafaz baca taut sebelum baca Al-Fatihah. Jadi bukan sebelum takbir. Sebelum takbir, dia mengucapkan taut, ini merupakan tipuan syaitan. Ada lagi yang membaca Qul a'udzu birabbinas, Qul a'udzu birabbinas, Malikin nas. Tujuannya agar supaya bacaan sholatnya tidak diganggu oleh syaitan. Ini salah. Ini membuat syariat baru. Karena Nabi tidak pernah ketika sholat itu mengucapkan surah An-Nas atau membaca taut. Dan tidak dinukil adanya keterangan baca surah An-Nas dan taut sebelum sholat. Ini hanya hal-hal yang dibuat oleh manusia. Jadi ini keliru, salah. Ya, yang penting sebelum sholat dia harus mantapkan niatnya. Dia berdiri tenang-tenang, kemudian dia takbir sesuai dengan takbir yang benar yang Nabi ajarkan. Jadi memang sebelum sholat jangan tergesa-gesa. Berdiri dengan tenang dan nyaman baru dia takbir. Tanpa ada bacaan tertentu. Ya, sebelum takbir itu nggak ada bacaan tertentu. Ya, diam saja. Nah, yang ada taut setelah baca doa iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Mungkin yang lain yang mau bertanya atau menambahkan?
Dari Pak Rohadi mungkin? Atau Ya, Pak boleh, Bekti? Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung pertanyaan Akhi Dita tadi, Tad. Ya. Afwan, Anda nanya itu pernah dengar bahwa pembacaan ta'awudz itu biasanya kan sebelum Al-Fatihah ya, termasuk yang tadi Ustaz sampaikan. Itu di rakaat-rakaat lain saat membaca Al-Fatihah itu baca ta'awudz juga, baca ta'awudz juga atau enggak, Tad ya? Syukron, Tad. Itu aja, Tad. Ya. Jamaah sekalian, pembacaan ta'awudz dalam sholat itu hanya ada pada rakaat pertama. Hanya ada pada rakaat pertama. Jadi rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya tanpa ada ta'awudz. Sama dalam Al-Quranul Karim, kita baca ta'awudz itu pada pertama. Ya kan, pertama nanti berapa surah yang kita baca nggak perlu ta'awudz, tapi cukup baca bismillah di awal surah. Misalkan kita baca juz 30. Itu kan banyak surah. Nah, kita baca ta'awudznya di awal saja. Jadi setelah surahnya habis, baca bismillah. Surahnya habis, baca bismillah. Jadi ta'awudz adalah di awal saja. Di dalam sholat, rakaat pertama saja. Jadi kalau kita sholat tarawih, umpamanya yang 11, umpamanya kita ta'awudznya di rakaat yang pertama. Rakaat selanjutnya nggak ada ta'awudz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Syukron, Tad. jawab ya. Yang lain mungkin? Cukup? Belum, Ustaz. Mungkin lagi pada Dapat. ini. Baik, Pak Bekti mungkin dipersilakan. Baik, Ustaz, sambil nunggu Ustaz nih, kalau kita menelaah tentang redaksi ta'awudz, itu kenapa pakai asyaitonir rajim ya? Sedangkan yang kita tahu kan syaiton itu kan merupakan karakter atau sifat dari iblis. Makhluknya kan iblis. Kenapa nggak minal iblisir rajim gitu? Karena kalau diibaratkan kan mungkin tertuju kepada makhluknya, bukan karakternya atau sifatnya. Atau mungkin orang juga beranggapan bahwa misal saya membenci karakternya bukan orangnya. Apakah seperti itu, Ustaz? Tafadhol. Jadi teman kalian memang pertanyaannya menarik. Kenapa enggak aku bingung dari gangguan iblis? Iya. Tapi syaitan. Jadi memang syaitan itu sifat kejahatan. Baik kejahatan itu bangsa jin, baik kejahatan itu manusia atau hewan. Memang syaitan itu asal katanya satona, jauh dari kebenaran. Makanya kalau jin yang jahat itu dikatakan setan. Manusia kalau jahat juga dikatakan setan. Makanya kalau kita keluar masjid, sendal kita hilang, kita bilang setan. Berarti setannya kan manusia. Nggak mungkin jin pakai sendal ya kan. Nah, kita juga kalau keluar masjid, motor hilang, kita bilang setan dasar kan. Gitu. Berarti ada setan dari manusia. Dan kadang memang setan dari manusia itu lebih jahat. Ya tidak? Kalau setan itu hanya bujuk-bujuk orang minum Homer. Tapi kalau setan manusia ngelegalin Homer. Kan gitu ya Pak? Kan, kalau setan itu kan hanya bujuk-bujuk aja, mengiming-imingkan aja. Supaya Homer itu diminum. Tapi ngasih legalitas ya bagi Homer itu setan manusia. Makanya setan manusia itu lebih jahat. Jadi sering-seringlah kita baca ta'awudz ya dalam sekarang ini karena setan manusia lebih banyak. Demikian juga hewan yang jahat itu sering dikatakan juga setan. Ya, makanya tengah malam kita berlindung dari gangguan syaitan. Kadang ada setan yang bahaya seperti ular. Ya, ular atau binatang buas lainnya. Nah, jadi Allah mengajarkan kita berlindung secara umum dari kejahatan setan, bukan kejahatan iblis doang. Ya, karena kejahatan setan yang lain kadang lebih nyata, lebih berbahaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Mungkin yang lain?
yang mau bertanya? Pak Aji mungkin? Atau ada Pak Budi nih, Pak Budi Winarso? Idem. Baik, mungkin udah pada paham, Ustaz. Nah, Ustaz, ada nanya, Ustaz. Nah, ada Sedikit. Mas Dito silakan. Tapi agak melenceng sedikit, Ustaz. Tadi kan sempat disinggung masalah terjaganya Al-Quran sampai akhir zaman ya, Ustaz. Ana sempat baca apa dengar juga terkait bacaan di Al-Fatihah yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Itu gimana ya, Ustaz? Ya. Itu hanya perbedaan qiraah. Ya, bacaan. Karena memang dalam Al-Qur'an itu mempunyai qiraah yang bermacam-macam. Mohon maaf, rekannya ada gangguan ya. Ya, seperti diantaranya kalimat tadi, boleh juga pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh juga pakai zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Ini cara baca. Ya, ini boleh. Ya, cara baca. Ya, wallahu alam bisawab. Ini enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu banyak sekali, kayak kalimat waduha boleh dibaca waduhe, al-hataka hadisul gosye, gitu. Boleh gosya, boleh gosye. Kita dilihat tempatnya. Kalau di Libya itu bacanya waduhe. Jadi kalau kita baca waduha, orang ketawa sana. Ya, waduha walaili idza saja. Kalau sana wadduhe walaili idza saja. Kayak orang Betawi. Jadi hal ataka hadisul gosye. Gitu. Makanya ada di sana ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Gitu. Bukan ahlu Tapi kalau sunnah. dari arti kan berbeda tuh, Ustaz, nggak ya? Kalau kayak Malik dan Malik itu ada beda arti nggak, Ustaz? Artinya sama. Artinya sama. Dalam surah Al-Fatihah itu Malik Yaumiddin, boleh juga Malik Yaumiddin, sama artinya. Itu panjang, nanti kapan-kapan jelasin deh. Panjang itu. Nah, ya. Ustaz. Ya. Baik. Selanjutnya masih ada? Baik Ustaz, kalau nggak ada mungkin waktu juga udah sore, mungkin teman-teman juga atau Jumat juga ada aktivitas lain, dan sebelum diakhiri mohon izin Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu, dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita juga berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhol Ustaz. Ya, kita tutup sebagaimana biasa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian sore kita telah berakhir. Mudah-mudahan bisa mencharger iman kita dan menginspirasi iman kita agar tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.